Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel video Jejak Budaya. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rizki dari Sang Penguasa jagat alam raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang adanya gesekan energi besar pada weton tulang wangi di bulan Suro. Namun sebelum itu, untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahim ini tetap terjaga dengan baik. Sedulurku semuanya, di bulan Suro ini siapapun harus meningkatkan kewaspadaan karena dipercaya rentan dengan gesekan energi gaib. Bagi pemilik weton tulang wangi, malam-malam di bulan Suro menjadi peristiwa gesekan dengan makhluk gaib ataupun makhluk astral di sepanjang tahun. Jika ditelisik dari unsur budaya, etimologi, dan metafisik, khususnya di tanah Jawa, malam-malam Suro merupakan puncak aktivitas para makhluk gaib, makhluk halus di tanah Jawa. Tidak semua orang Jawa mengenal istilah tulang wangi. Tulang wangi sendiri disebutkan kepada orang yang mempunyai kepekaan terhadap dunia astral lebih besar daripada orang kebanyakan. Mitosnya, orang-orang ini disukai oleh bangsa lelembut karena baunya berbeda dengan kebanyakan, sehingga kerap diajak berinteraksi. Jika manusia akan mengadakan perayaan di malam tahun baru Islam tersebut ataupun di bulan-bulan Muharram, para makhluk gaib melakukan hal yang sama dan dapat juga diistilahkan mereka sedang punya gawe. Efeknya pun berbeda-beda. Ada yang mengalami gangguan fisik, melihat penampakan secara langsung dan terus-menerus hingga perasaan gelisah tanpa sebab. Meski demikian, ada pula yang tidak merasakan efek apapun. Para leluhur kita sendiri juga mengkategorikan para tulang wangi ke dalam beberapa weton tersendiri, sehingga menjadi primbon khusus. Dan konon, orang-orang dengan weton tulang wangi memiliki daya tarik luar biasa, baik bagi manusia maupun makhluk gaib. Mereka memancarkan aura yang membuat orang lain mudah tertarik dan simpati. Keistimewaan mereka tak terhenti di situ. Weton tulang wangi diyakini memiliki sensitivitas tinggi terhadap dunia gaib dan astral. Mereka dipercaya mampu merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tak hanya itu, mereka juga dikaruniai kekuatan spiritual yang luar biasa. Konon, mereka mampu melakukan hal-hal ajaib seperti menyembuhkan penyakit, membaca pikiran, atau bahkan mempengaruhi kejadian di sekitar mereka. Menariknya, weton tulang wangi juga memiliki karakteristik kuat dan positif. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, dan berbakat di berbagai bidang. Keberanian mereka pun dalam menghadapi makhluk astral pun tak perlu diragukan lagi. Dan berikut ini adalah 11 weton yang masuk kategori tulang wangi berdasarkan primbon Jawa, di mana urutan pertama adalah Senen Pon. Bagi orang Jawa yang lahir pada Senen Pon memiliki watak mirip Demang, Kanduruan. Watak ini diartikan sebagai seorang yang memiliki sifat angkuh dan keras hati. Orang yang lahir pada Senen Pon biasanya jujur, sabar, dan rendah hati. Mereka dikenal pintar, cerdas, dan berwawasan luas. Kemampuan mereka dalam bergaul membuat mereka disukai banyak orang. Kedua adalah weton Senen Wage.
Menurut primbon Jawa, orang-orang yang lahir pada weton tersebut memiliki karakter laku ninggeni atau dikenal sebagai seseorang yang sangat berapi-api. Arti karakter tersebut adalah mereka selalu bersemangat dalam segala hal, bahkan cenderung ambisius dan tidak pantang menyerah. Lahir pada Senin Wage, seseorang cenderung mandiri, percaya diri dan berani. Mereka ringan tangan, teguh dan disiplin, belajar, serta tidak mudah menyerah dalam mencapai sebuah tujuan. Weton Senin Pahing. Orang yang memiliki weton Senin Pahing dengan Neptu 13 bisa dibilang memiliki kepribadian menarik, pemalu, lebih suka menyendiri daripada berada di tengah keramaian. Yang luar biasa, individu dengan weton Senin Pahing memiliki sifat optimis, ceria dan menyenangkan. Mereka kreatif, inovatif, suka mencoba hal-hal baru serta tantangan. Bahkan di bidang seni seringkali dimiliki oleh mereka. 4. Weton Selasa Legi. Mereka yang lahir pada Selasa Legi dikenal mudah tersulut emosi, sehingga marahnya meledak-ledak. Meski begitu, orang yang lahir pada Selasa Legi dalam primbon Jawa memiliki sifat ambisius dan mandiri. Jika dibandingkan dengan weton lainnya, mereka yang lahir pada Selasa Legi biasanya tegas, kuat dan berwibawa. Loyalitas, kesetiaan dan tanggung jawab menjadi karakter utama mereka, ditambah dengan kekuatan fisik dan mental yang tinggi. 5. Weton Rabu Kliwon. Dalam primbon Jawa, orang yang lahir pada hari Rabu Kliwon memiliki watak seperti lakuning srengenge. Maknanya mereka memiliki sifat seperti matahari yang bisa memberi cahaya atau harapan kepada orang lain. Orang yang lahir pada Rabu Kliwon umumnya bijaksana, dewasa dan teguh pendirian. Mereka juga kuat. Weton Kamis Wage. Umumnya watak dari Kamis Wage ini baik hati, namun dia juga punya sisi keras kepala dan mudah marah, sehingga tidak jarang hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Berpegang pada prinsip yang kuat, mereka suka berbuat baik dan membantu orang lain. 8. Weton Sabtu Wage. Watak orang yang mempunyai weton Sabtu Wage cenderung lebih introvert dan selalu ingin menghabiskan waktu sendirian. Sayangnya, perilaku tertutup ini justru memunculkan prasangka bagi orang lain dan kerap dipandang remeh oleh orang lain di sekitarnya. Seseorang dengan weton Sabtu Wage biasanya mandiri, tangguh dan gigih. Mereka tekun, ulet dan tidak mudah menyerah, serta memiliki semangat kerja keras untuk meraih kesuksesan. Weton Sabtu Legi. Sabtu Legi ataupun Sabtu Manis dalam kamus Jawa kuno dianggap sebagai salah satu weton sakti, mandraguna, yang membuatnya selalu diselimuti dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Seseorang dengan weton ini biasanya dermawan, murah, dan senang bersedekah. 10. Weton Minggu Pon. Menurut kitab Jawa kuno, orang yang lahir di weton ini berwatak Pancasuda Bumi, tidak bisa diam dan harus selalu ada sesuatu yang dikerjakan. Hal inilah yang membuat weton Minggu Pon disebut memiliki sifat pekerja keras, meski mereka juga memiliki watak usil. Orang dengan weton Minggu Pon senang beribadah dan memperdalam hubungan spiritual dengan Tuhan. Keimanan dan ketakwaan yang tinggi sering membawa berkah dan keberuntungan dalam aspek spiritual. 11. Weton Minggu Kliwon. Weton Minggu Kliwon memiliki watak yang serupa dengan bintang. Artinya, orang dengan weton ini sifatnya cenderung tertutup, pendiam dan menyendiri. Meski pendiam, weton ini memiliki persahabatan dan pertemanan yang luas dan terbilang asik untuk dijadikan sahabat dan teman ngobrol. Mereka memiliki sikap suka menolong dan dermawan.
Sifat baiknya dinilai oleh orang-orang di sekitar mereka, juga dianggap bijaksana dan bertanggung jawab. Individu yang lahir pada Minggu Kliwon cenderung misterius, gaib, dan penuh kekuatan. Mereka sensitif, peka, dan memiliki wawasan luas serta tertarik pada hal-hal tersembunyi dan rahasia. Demikianlah tadi adalah Weton Tulang Wangi. Semoga sedikit menambah wawasan kita. Terima kasih telah menyempatkan menonton. Sampai jumpa.